Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM 200210501029. Video ini sebenarnya saya bikin untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah sistem operasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah sistem komponen atau merupakan komponen sistem, di mana untuk komponen pada sistem operasi itu terdiri antara lain dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem I/O, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Untuk manajemen proses, di mana proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya resource tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses untuk ini itu pertama adalah pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. Kemudian menghentikan proses sementara dalam manajemen proses, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Kemudian untuk manajemen memori utama, memori itu adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Kemudian ada namanya manajemen file, di mana file adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Biasanya file berupa program baik dalam bentuk source maupun objek dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas seperti pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, primitif-primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori, kemudian pemetaan file ke memori sekunder, dan backup file ke media penyimpanan yang stabil. Kemudian ada manajemen I/O. Sistem operasi ini bertanggung jawab pada aktivitas sistem buffer caching, kemudian antarmuka device driver secara umum, kemudian driver untuk device hardware tertentu. Kemudian ada manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama primary storage bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk backup memori utama. Sistem operasi ini bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpanan sekunder, di mana pengaturan ruang bebas, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian ada sistem jaringan, di mana sistem terdistribusi adalah kumpulan proses yang tidak menggunakan memori atau block bersama-sama, di mana setiap prosesor itu mempunyai lokal memori tersendiri. Proses prosesor pada sistem dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Pertama itu adalah meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehandalan sistem. Kemudian ada namanya sistem proteksi, dan untuk sistem proteksi ini adalah satu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses atau user pada sistem maupun resource dari user. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan itu meliputi membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Dalam hal ini mungkin ada seorang hacker yang ingin merusak file kita atau masuk ke dalam jaringan komputer kita. Yang kedua, menentukan kontrol yang terganggu. Kemudian ketiga, menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Kemudian ada sistem command interpreter. Program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter atau shell pada Unix, di mana berfungsi untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah selanjutnya. Kemudian yang kedua, layanan sistem operasi, di mana sistem operasi ini menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan pemrograman dengan mudah. Yang pertama itu ada namanya eksekusi program, di mana sistem itu harus dapat memanggil program ke memori dan menjalankannya. Kemudian ada operasi-operasi I/O, di mana pada saat running program kemungkinan dibutuhkan I/O, mungkin berupa file atau peralatan I/O.
Kemudian ada manipulasi sistem file, kemudian komunikasi, mendeteksi kesalahan, di mana sistem itu harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendekatan error pada CPU dan memori perangkat I/O atau pada user pemeran. Kemudian ada beberapa fungsi tambahan untuk membantu user. Yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya, kemudian akuntansi dan proteksi. Kemudian yang ketiga, sistem CAL, di mana sistem CAL ini menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem CAL biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Pada saat ini banyak pemrograman yang digunakan menggantikan bahasa assembly seperti bahasa pemrograman, sehingga sistem CAL dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C atau bahasa C++. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu pertama melewatkan parameter melalui register, kedua menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori dan alamat tabel tersebut lewatkan sebagai parameter di register seperti gambar di bawah ini. Seperti ini ya, seperti pada gambar. Kemudian ada push atau penyimpanan parameter ke stack oleh program, dan pop mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian pada dasarnya sistem CAL dapat dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu pertama kontrol proses, manipulasi file, manipulasi device, informasi lingkungan, dan komunikasi. Kemudian sistem program. Sistem program adalah masalah yang lebih kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya itu ada namanya manipulasi file. Manipulasi file sendiri ini meliputi membuat, menghapus, mengcopy, merubah nama, print, dump, transfer file, dan directory. Kemudian status memori meliputi tanggal, waktu, dan lainnya. Kemudian modifikasi file, bahasa pemrograman yang mendukung, bisa berupa compiler, assembler, dan lainnya. Kemudian pemanggilan dan eksekusi program. Kemudian komunikasi sebagai mekanisme untuk membuat hubungan virtual antar proses, user, dan sistem komputer yang berbeda. Kemudian program-program aplikasi. Kemudian struktur sistem operasi. Untuk struktur sistem Microsoft DOS itu terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Meskipun MS-DOS ini mempunyai beberapa struktur antarmuka dan tingkatan fungsionalitas tidak terpisah secara baik seperti pada gambar, karena Intel 8088 tidak menggunakan dual mode sehingga tidak ada proteksi hardware. Oleh karena itu orang lain kemudian mulai enggan untuk menggunakannya. Kemudian ada struktur sistem Unix. Untuk sistem operasi Unix sendiri terbatas juga pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix ini hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu kernel dan program sistem. Untuk kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem CAL dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini bisa berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem CAL berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Kemudian ada pendekatan terlapis. Teknik pendekatan terlapis sendiri pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Lapis terendah yaitu layer 0 adalah perangkat keras dan lapis teratas layer N adalah user interface. Contohnya seperti ini. Untuk sistem operasi yang menggunakan sistem ini adalah Unix dan modifikasi, kemudian THE, Venus, sistem operasi 2, dimana dia itu lapisnya seperti ini. Untuk yang terendah itu adalah hardware. Untuk tertinggi adalah user program. Yang contohnya kalau untuk Venus seperti tadi, seperti ini. Kemudian lanjut mesin virtual. Untuk mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan terlapis, hanya saja konsep ini memberikan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Kemudian, meskipun konsep ini cukup baik, namun sulit untuk diimplementasikan. Ingat bahwa sistem yang menggunakan metode dual mode mesin virtual hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berupa sistem operasi, sedangkan mesin virtual itu sendiri berjalan dalam bentuk user mode. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual adalah sebagai berikut, di mana
Konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Kemudian, sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kemudian, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang terdapat pada mesin yang sebenarnya. Kemudian ada namanya sistem design and implementation, di mana desain dan implementasi sistem operasi tidak solvable. Namun beberapa pendekatan telah terbukti sukses. Struktur internal sistem operasi yang berbeda sangat bervariasi. Tentukan tujuan operasi. Kemudian untuk tujuan user dan tujuan sistem. Untuk tujuan user itu adalah sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, mudah dan cepat. Sementara untuk tujuan sistem operasi harus mudah untuk dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara serta fleksibel, handal, bebas kesalahan, dan efisien. Mekanisme menentukan bagaimana melakukan sesuatu, sementara kebijakan memutuskan apa yang akan dilakukan nanti. Keduanya dipisahkan karena merupakan prinsip penting untuk memungkinkan fleksibilitas jika keputusan kebijakan harus diubah nanti. Kemudian ada namanya sistem generation. Untuk sistem operasi dirancang untuk berjalan di salah satu dari satu kelas mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk setiap status komputer tertentu. Kemudian untuk program SYSGEN mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Kemudian booting memulai komputer dengan melod kernel. Kemudian bootstrap program kode yang tersimpan dalam ROM yang mampu menemukan kernel, load ke memori, dan mulai eksekusi. Mungkin itu beberapa struktur sistem operasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.